Mulai. Bunda udah bisa dimulai. Mulai, Mi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua pemateri kedua yaitu Afifa Adlia, dan yang baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep akuntansi multinasional dari sisi penjabaran, translasi, laporan keuangan dalam mata uang asing. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional Indonesia yang memiliki kegiatan operasional di luar negeri seperti anak perusahaan, cabang maupun bentuk investasi lainnya diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan. Karena entitas usaha asing menyusun laporan keuangan menggunakan mata uang lokal negara setempat dan prinsip akuntansi yang berlaku di negara tersebut, maka diperlukan proses penjabaran atau translasi laporan keuangan ke dalam rupiah sebelum digabungkan dengan laporan induk perusahaan. Untuk itu, entitas induk di Indonesia secara umum perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut dalam proses translasi dan konsolidasi laporan keuangan anak perusahaan luar negeri. Yang pertama yaitu menerima laporan keuangan dari entitas anak. Yang kedua, menyajikan kembali laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Yang ketiga, mentranslasikan laporan keuangan ke dalam rupiah. Dan yang terakhir, mengonsolidasikan laporan keuangan. Lanjut, ada perbedaan dalam prinsip akuntansi. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansi untuk otorisasi pajak atau perencanaan ekonomi pemerintah. Sementara di Indonesia, prinsipnya lebih berfokus pada pemegang saham dan kreditur. Untuk mengatasi perbedaan ini, International Accounting Standard Board mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional yang dikenal dengan International Financial Reporting Standards, menggantikan standar sebelumnya yaitu International Accounting Standards. IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan negara-negara Eropa yang mewajibkan penggunaannya sejak tahun 2005. Adopsi IFRS membantu meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah perbandingan laporan keuangan, dan efisiensi pasar keuangan global. Negara-negara seperti Jepang juga aktif melakukan konvergensi dengan IFRS guna mempercepat adopsi standar internasional. Generally expect accounting principle dari dalam pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penentuan mata uang fungsional. Untuk menentukan mata uang fungsional, ada indikator seperti mata uang yang mempengaruhi harga jual, biaya produksi, dan aktivitas pendanaan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK mengadopsi pendekatan berbasis mata uang fungsional untuk memberikan informasi yang realistis tentang dampak perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas, serta untuk menyajikan hasil keuangan secara konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Indikator-indikator mata uang fungsional. Yang pertama itu arus kas. Mata uang sebagai mata uang fungsional jika memenuhi indikator di bawah ini.
Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tersebut. Maksudnya, jika sebuah perusahaan di Indonesia hampir semua penjualannya dibayar dengan rupiah dan sebagian besar pengeluarannya seperti gaji, biaya beli bahan baku juga menggunakan rupiah, maka rupiah kemungkinan besar adalah mata uang fungsionalnya. Yang kedua, harga jual. Harga jual dalam jangka pendek sangat terpengaruh dengan perubahan nilai mata uang tersebut atau produksi perusahaan sebagai besar diekspor. Nah, jika harga jual produk atau jasa perusahaan sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar suatu mata uang, misalnya harga harus sering diubah karena nilai mata uang asing naik turun, maka mata uang asing tersebut mungkin penting, tetapi belum tentu menjadi mata uang fungsional tersebut. Yang ketiga, beban. Beban dipengaruhi oleh perubahan nilai. Maksudnya, misalnya pabrik di Karawang membayar sebagian besar karyawannya dengan rupiah dan membeli bahan baku juga dengan rupiah. Ini berarti mendukung rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. PSAK memberi pengecualian terhadap kriteria pemilihan mata uang fungsional jika entitas asing berada di negara yang mengalami hiperinflasi seperti Argentina dan Peru. Penjabaran versus keuangan asing. Penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Yang pertama, translasi atau translation. Digunakan ketika mata uang lokal entitas asing sama dengan mata uang fungsionalnya. Misalnya, anak perusahaan Indonesia di Prancis menggunakan euro sebagai mata uang fungsional. Yang kedua itu pengukuran kembali atau remeasurement. Diterapkan jika mata uang lokal entitas asing berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Dalam metode ini, aset dan liabilitas moneter diukur dengan kurs saat ini, sedangkan aset dan liabilitas non-moneter diukur dengan kurs historis. Metode-metode yang dapat digunakan oleh perusahaan Indonesia untuk menyatakan kembali laporan keuangan afiliasi asing menjadi rupiah. Yang pertama, mata uang lokal, yaitu mata uang negara tempat afiliasi berlokasi. Mata uang fungsionalnya misal mata uang lokal. Metode penyataan kembalinya itu translasi ke rupiah menggunakan nilai tukar sekarang. Yang kedua, mata uang lokal. Rupiah Indonesia, mata uang fungsionalnya rupiah Indonesia seperti yang diharuskan dalam perekonomian hiperinflasi. Metode penyataan kembalinya rupiah Indonesia seperti yang diharuskan dalam perekonomian hiperinflasi. Yang ketiga, mata uang lokal. Mata uang fungsionalnya mata uang negara ketiga, bukan mata uang lokal atau rupiah. Metode penyataan kembalinya itu pertama diukur kembali dari mata uang lokal ke mata uang fungsional, kemudian ditranslasikan dari mata uang fungsional ke rupiah. Yang keempat, rupiah Indonesia. Mata uang fungsionalnya rupiah Indonesia. Metode penyataan kembalinya tidak diperlukan pernyataan kembali karena sudah dinyatakan dalam rupiah. Translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Proses translasi laporan keuangan ke dalam rupiah menjadi lebih sederhana. Dalam kasus ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK menekankan bahwa hubungan ekonomi dalam laporan keuangan entitas asing harus tetap konsisten selama translasi. Misalnya, jika rasio lancar dan laba kotor tercatat dalam mata uang fungsional, angka-angka tersebut harus tetap konsisten setelah ditranslasi ke rupiah. Hal ini penting agar kinerja manajemen entitas asing dapat dinilai dengan cara yang adil menggunakan ukuran ekonomi yang sama. Untuk itu, saldo akun harus ditranslasikan dengan nilai tukar yang sesuai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua tadi. Jadi intinya secara ringkas, translasi laporan keuangan entitas asing dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk pos-pos di laporan laba rugi seperti pendapatan dan beban, biasanya digunakan kurs rata-rata tertimbang selama periode tersebut. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan atau neraca, kita pakai kurs akhir periode untuk aset dan kewajiban, dan kurs historis untuk ekuitas pemegang saham. Kurs historis itu adalah kurs saat transaksi awal terjadi, misalnya saat modal disetor pertama kali. Selanjutnya, pengukuran kembali pembukuan dalam mata uang fungsional. Metode pengukuran kembali digunakan saat uang fungsional afiliasi luar negeri berbeda dengan mata uang lokal yang mereka gunakan. Tujuan utamanya adalah mengubah laporan keuangan afiliasi ke dalam rupiah agar bisa dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk di Indonesia. Pengukuran kembali biasanya dilakukan pada entitas asing yang berfungsi sebagai perpanjangan operasi perusahaan Indonesia atau jika berada di negara dengan hyperinflasi atau inflasi kumulatif lebih dari 100%. Karena kurs yang digunakan berbeda-beda, seringkali neraca percobaan tidak seimbang. Selisihnya disebut keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dan dicatat dalam laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, investasi luar negeri dan anak perusahaan tidak dikonsolidasikan. Secara pada umumnya, laporan anak perusahaan harus dikonsolidasikan, tapi ada beberapa pengecualian. Contohnya, kalau ada pembatasan pertukaran mata uang asing, larangan transfer aset antar negara, atau kondisi politik dan ekonomi di negara tersebut tidak stabil. Kalau tidak dikonsolidasikan, investasinya akan dilaporkan di neraca sebagai investasi luar negeri. Kalau perusahaan induk masih punya pengaruh signifikan, maka laporan keuangannya dicatat pakai metode ekuitas. Tapi kalau tidak punya pengaruh signifikan, mereka menggunakan metode biaya dan pendapatan hanya diakui saat terima dividen. Sekian materi pembahasan dari saya. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu PT Indo Global Tbk memiliki anak perusahaan bernama Tokyo Techno Ltd di Jepang. Anak perusahaan ini menyusun laporan keuangan dalam yen Jepang, sementara PT Indo Global menyusun laporan konsolidasi dalam rupiah. Data berikut tersedia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Datanya yang ini untuk laporan laba ruginya dan untuk laporan posisi keuangannya yang ini. Adapun nilai tukarnya pada saat transaksi berlaku yang pertama, kurs pada awal tahun yaitu 1 Januari 2024, 1 yen setara dengan 110 rupiah. Kurs rata-rata 1 yen setara dengan 115 rupiah. Kurs akhir tahun pada 31 Desember 2024, 1 yen setara dengan 120 rupiah. Dan kurs historis pada 1 Januari 2020, 1 yen setara dengan 100 rupiah. Kita diminta untuk melakukan penjabaran laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan Tokyo Techno Ltd ke dalam rupiah menggunakan metode kurs kini. Kedua, hitung dan tunjukkan selisih kurs penjabaran atau translation adjustment yang timbul. Yang ketiga, jelaskan perlakuan akuntansi atas selisih kurs penjabaran tersebut. Baik, di sini kita langsung saja menjabarkan laporan laba ruginya. Pada laporan laba rugi, kita menggunakan kurs rata-rata yang senilai 1 yen setara dengan 115 rupiah. Jadi untuk penjualannya, nominal dari penjualan dikalikan dengan 115. Harga pokok penjualan dikali dengan 115. Lalu untuk laba kotornya, penjualan dikurangi dengan HPP. Hasilnya 5.175 juta.
Selanjutnya untuk beban usahanya, 30 juta dikali 115, hasilnya 3.450 juta. Dan untuk laba sebelum pajaknya, hasil dari laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Dan hasilnya 1.725 juta. Untuk pajak penghasilannya 3 juta dikali 115. Dan untuk laba bersihnya, laba sebelum pajak kita kurangin dengan pajak penghasilan. Jadi hasil laba bersihnya itu 1.380 juta. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan. Untuk aset dan liabilitas kita menggunakan kurs kini, yaitu 1 yen setara dengan 120 rupiah. Dan untuk modalnya kita menggunakan kurs historis, yaitu 1 yen setara dengan 100 rupiah. Langsung saja untuk kas dan setara kasnya 6 juta dikali 120, piutang usahanya 8 juta dikali 120, piutang usahanya persediaannya 14 juta dikali 120, dan aset tetapnya 40 juta dikali 120. Lalu kita total semua asetnya dan mendapatkan nilai 8.160 juta rupiah. Lalu selanjutnya liabilitasnya, utang usaha dikali 120 rupiah, pinjaman jangka panjangnya dikali 120 rupiah. Dan kita total liabilitasnya mendapatkan nilai 3 miliar. Lalu modal disetor kita menggunakan kurs historis, yaitu 100 rupiah, jadi dikali dengan 100 rupiah. Untuk laba ditahan, kita ambil dari hasil laba bersih yang ada di laporan laba rugi sebelumnya. Dan untuk selisih kurs penjabarannya itu kita ambil dari total aset, dikurang total liabilitas, dikurang modal disetor, dikurang laba ditahan. Menghasilkan selisih kurs penjabaran 1.280 juta. Jadi total ekuitasnya itu modal disetor ditambah laba ditahan ditambah selisih. Dan menghasilkan total liabilitas dan ekuitas senilai 8.160 juta. Untuk penggunaan jenis-jenis kursnya akan dilanjut pembahasannya oleh Afifa Adelia. Baik, saya serahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kurs-kurs yang terdapat pada laporan penjabaran tersebut. Yang pertama itu di laporan laba rugi digunakan kurs rata-rata karena transaksi di laporan laba rugi itu terjadi sepanjang tahun. Jadi pendekatan paling representatif terhadap nilai tukar selama periode tersebut adalah kurs rata-rata. Sedangkan di laporan posisi keuangan itu ada aset dan liabilitas itu menggunakan kurs akhir tahun. Kurs akhir tahun karena di situ karena mencerminkan posisi keuangan pada satu titik, yaitu akhir periode 31 Desember. Sedangkan modal disetor itu tertera dia menggunakan kurs yang berbeda, yaitu kurs historis, karena penggunaannya itu dihitung dari pada awal modal itu disetor atau investasi awalnya. Jadi menggunakan kurs historis. Sedangkan laba ditahan di sini sama hasilnya dengan total laba bersih karena di situ
diambil dari laba bersih yang sudah dijabarkan dengan kurs rata-rata yang tadi dijelaskan Nur Syam tadi. Sedangkan selisih kurs penjabaran itu yang jumlahnya 1.280.000 itu diambil dari total aset dikurangi total liabilitas, lalu dikurangi modal disetor, dikurangi laba ditahan. Hasilnya selisih kurs penjabaran tersebut. Karena penggunaan kurs yang berbeda ini, kan karena kursnya ada 3 bermacam-macam, jadi kita tuh harus menghitung selisih kurs penjabaran. Karena kursnya berbeda-beda, pasti kan menyebabkan ketidakseimbangan antara total aset dan total liabilitas plus ekuitasnya. Maka selisih ini dicatat dalam selisih kurs penjabaran. Itu saja, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab minimal 3 pertanyaan. Langsung menjawab pertanyaannya. Langsung yang pertama tadi siapa yang jawab? Aceh ya? Baik. Tadi bukan Farki. Siapa? Syahrul Nasarudin bertanya yang akan dijawab oleh Sam. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrul Nasarudin dari perwakilan kelompok 9. Dia bertanya mengenai PPT di slide 14. Inti pertanyaannya, kapan dikatakan berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan? Nah, kan itu maksudnya perusahaan induk itu masih bisa ngatur atau kasih pendapat yang penting soal keputusan di anak perusahaan walaupun dia nggak nguasain penuh. Biasanya kalau misal perusahaan punya 20% hingga 50% saham di anak perusahaan itu, dia udah dianggap punya pengaruh signifikan. Nah, contoh pengaruh signifikan itu misalnya yang pertama, bisa dudukin wakil di dewan direksi anak perusahaan. Yang kedua, ikut bantu bikin kebijakan strategis. Yang ketiga, ada hubungan dagang penting antara induk dan anak perusahaan. Dan yang keempat, ada tukar-menukar manajemen atau informasi keuangan. Terus, kapan dikatakan tidak signifikan? Nah, kalau misal sahamnya kurang dari 20% dan perusahaan induk juga nggak bisa ngatur atau ngasih pengaruh ke keputusan penting di anak perusahaan, berarti itu dia nggak punya pengaruh signifikan. Jadi, cukup dicatat pakai metode biaya saja dan penghasilannya cuma diakui kalau dianya menerima dividen. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Nur Syam dari pertanyaan Syahrul Nasarudin. Jadi pertanyaan kedua yaitu yang bertanya Dian Sasmita yang akan dijawab oleh Afifah Adliah. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan intinya itu bagaimana dampak perbedaan prinsip akuntansi antar negara dalam laporan keuangan konsolidasi. Nih, misalnya bayangin perusahaan induk di Indonesia punya anak perusahaan di Amerika. Setiap negara kan punya aturan sendiri atau prinsip akuntansi yang berbeda, setiap negara mengaturnya. Terus saat mau bikin laporan konsolidasi, aturan yang dipakai kan nggak mungkin sama, jadi sulit dibandingkan, nggak sama. Apa dampaknya untuk laporan keuangan konsolidasi? Dampaknya itu misalnya aset, utang perusahaan bisa kelihatan beda, cuma gara-gara aturan akuntansi kita yang dipakai beda, padahal bisnisnya sendiri sama. Terus
sulit dibandingin karena kan ini kan beda ya, laporan keuangan yang di Indonesia sama yang di Amerika tuh beda. Kan prinsipnya beda, belum digabungin. Jadi pas kita mau bandingin kinerja perusahaan ini sama perusahaan anaknya kan laporan keuangannya prinsipnya beda. Jadi kita nggak bisa bandingin, soalnya mereka nggak disatukan. Terus keputusan yang kita ambil tuh salah, karena kan ini tuh laporan keuangannya kan nggak seragam, nggak sama. Nah, keputusan yang bisa diambil berdasarkan laporan itu tuh bisa saja menyesatkan kita sebagai investor. Jadi bisa jadi kurang tepat saat mengambil keputusannya kan. Nah, intinya itu perbedaan aturan akuntansi antar negara ini bikin laporan konsolidasi jadi kurang jelas dan bisa nyesatin investor kalau tidak disesuaikan terlebih dahulu. Makanya biasanya ada proses penyesuaian biar laporan dalam bahasa akuntansi itu disatukan jadi sama gitu. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari Afifadlia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Darmawan. Jadi pertanyaannya yaitu, dalam situasi hiperinflasi atau ketidakstabilan ekonomi, apa tantangan utama dalam menetapkan mata uang fungsional dan bagaimana entitas seharusnya menyikapinya? Baik, jadi dalam situasi hiperinflasi atau ketidakstabilan ekonomi, tantangan utama dalam menetapkan mata uang fungsional adalah menentukan mata uang mana yang benar-benar mencerminkan lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Mata uang lokal mungkin tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi karena nilainya sangat fluktuatif dan tidak stabil. Jadi, entitas harus menyikapinya dengan mengidentifikasi mata uang yang paling mencerminkan arus kas, harga jual, biaya, dan faktor ekonomi lainnya. Jika mata uang lokal tidak lagi relevan secara ekonomi, entitas dapat menggunakan mata uang asing yang lebih stabil, seperti dolar, sebagai mata uang fungsional. Selain itu, jika suatu entitas berada di negara hiperinflasi, PSAK atau IFRS mengharuskan laporan keuangannya disesuaikan dengan indeks inflasi sebelum dikonsolidasikan untuk mencerminkan nilai ekonomi lebih realistis. Baik, itulah jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan Dermawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi, itulah tadi hasil presentasi diskusi kami yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ataupun kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.